Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, para santri dan santriwati rahimakumullah, di antara itu cara untuk belajar yaitu di sela-sela kesibukan adalah dengan kita yaitu menyimak kisah atau berbagai kejadian, sehingga ini termasuk di antara penyegaran yaitu semangat kita di dalam belajar. Maka di sini ada kisah tentang seorang yang mati suri, itu seperti orang yang mengalami seperti kematian namun dia bisa hidup kembali. Dan di sini judulnya kisah saya di liang kubur. Oleh karena itu para santri saya rahimakumullah, mari kita menyimak dan mengambil pelajaran darinya. Sejak kecil saya tidak menyukai tempat-tempat yang sempit. Tempat-tempat seperti itu membuat saya merasa sesak napas. Oleh karena itu dulu dan sampai sekarang saya selalu berusaha menghindari dan menjauhinya. Saya selalu gemetar karena perasaan sempit dan takut. Setelah dewasa saya tahu bahwa hal itu merupakan salah satu penyakit kejiwaan. Tapi saya tidak bisa sembuh dan terbebas dari cengkramannya. Namun kini saya justru memasuki salah satu tempat yang sempit tanpa saya kendaki. Saya terpaksa dan tidak bisa mengelak. Mereka membalut tubuh saya dengan kain dan meletakkan saya di dalam peti yang panjang dan sempit. Saya bisa mendengar dengan baik suara orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya kendati mata saya tertutup, tetapi dengan cara tertentu saya bisa melihat mereka. Mereka mengatakan, oh malangnya orang ini. Dia mati dalam usia yang masih muda. Dia memiliki harapan yang lebar. Dia masih memiliki harapan yang besar. Dan pekerjaan yang belum dia selesaikan. Memang benar, saya memiliki sejumlah pekerjaan yang belum saya selesaikan dan belum saya sempurnakan yang menunggu saya. Misalnya saya belum bisa membuka toko yang bagus untuk anak-anak saya. Saya belum membayar angsuran terakhir untuk mobil dan televisi berwarna. Saya masih berangan-angan akan mendirikan sebuah perusahaan besar di masa mendatang yang bisa menghimpun teman-teman. Saya belum membeli arang dan kayu bakar untuk perapian di rumah. Padahal musim dingin sudah di ambang pintu. Dan saya juga belum sempat memperbaiki pemanas air di atap rumah. Ketika saya sedang membayangkan semua pekerjaan yang belum sempurna itu, tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara yang berdering di telinga saya. Suara itu membuat ruh saya gemetar. Suara itu masuk ke dalam otak saya dan gaungnya bergema keras di sana. Suara itu seolah-olah keluar dari sound system. Itu semua sudah lewat dan sudah berlalu, kata suara itu. Maka dengan perasaan sesal, saya pun berkata dalam hati, seandainya belum lewat dan belum berlalu. Saya tidak tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi pada saya. Bagaimana mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan saya ini mahir mengemudikan mobil. Dan ketika saya sedang berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, saya merasakan teman-teman saya mengelilingi saya dan berusaha menutup peti tempat saya terbujur kaku tak bergerak. Kendati saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteriak dan bangkit dari tempat saya, tetapi saya gagal dan tidak berdaya. Karena saya tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak bisa berbicara sedikit pun. Maka sejurus kemudian saya berada di dalam kegelapan yang pekat. Saya mengalihkan mata saya ke celah-celah peti yang hanya menyorotkan sedikit cahaya. Maka dalam kepanikan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, saya pun berkata di dalam hati, ya Tuhan, apa yang akan terjadi padaku sekarang ini? Apa yang bisa aku perbuat? Saya tidak bisa berpikir karena lecutan kepanikan yang sangat dahsyat. Maka pada saat itulah saya dipikul di atas pundak dan mereka mulai bergerak lambat. Peti itu sedikit berguncang. Peti itu sedikit berguncang, dan dari suara-suara yang saya dengar dari luar, saya memahami dengan jelas bahwa hujan sedang turun dengan lebatnya. Suara titik-titik air hujan pun berbaur dengan suara derit kayu peti. Pasti mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan sholat jenazah. Saat masjid terlintas di benak saya langsung teringat bahwa kendati letaknya sangat dekat dengan rumah saya dan selalu memanggil saya untuk melaksanakan sholat 5 kali setiap hari, namun saya tidak punya cukup waktu untuk menunaikannya. Akan tetapi saya sudah berniat untuk menunaikan sholat saat usia saya mencapai 50 tahun. Saya sudah
Semua orang mengetahui hal itu. Saya sudah mengatakannya berkali-kali kepada teman-teman saya. Ya, saya akan mulai sholat dan saya akan juga berniat akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dikeluhkan oleh banyak orang. Memang seandainya tidak ada kecelakaan ini, niscaya saya akan menjadi orang yang baik di masa yang mendatang. Seandainya tidak ada kecelakaan ini, sekali lagi telinga saya mendengar suara yang tidak saya ketahui sumbernya. Suara itu berkata, itu semua sudah lewat dan sudah berlalu, artinya sudah terlambat. Sejurus kemudian saya pun kembali diangkat di atas pundak. Berarti sholat jenazah pun sudah selesai. Ketika kami lewat di depan kafe langganan kami, maka saya mendengar teman-teman saya yang dulu biasa bermain kartu dengan saya. Mereka pasti belum mendengar berita tentang kematian saya. Maka setelah suara-suara itu jauh dan mereda, saya merasakan kemiringan peti. Rupanya mereka sedang menaiki bukit menuju kuburan. Saya merasakan kain kapan saya telah basah di beberapa tempat akibat rembesan air hujan melalui celah-celah peti. Karena hujan sangat lebat di luar, maka saya memasang telinga saya baik-baik untuk mendengarkan suara-suara yang ada di luar. Sebagian teman saya, mereka membicarakan tentang pasar yang sepi. Ada lagi sebagian lain memuji dan menyanjung klub favorit, yaitu dalam pertandingan terakhirnya. Sementara salah satu pengusung peti itu berbisik di telinga temannya, lihatlah hari yang dipilih oleh teman kita ini untuk meninggal dunia. Perbuatannya itu selalu terbalik selama hidupnya. Kita semua basah kuyup dari ujung kepala ke ujung kaki dibuatnya. Saudaraku, pasti ada sesuatu yang salah. Pastilah yang saya dengar itu tidak benar. Jika tidak, apakah masuk akal bahwa teman-teman mengucapkan kata-kata seperti itu, padahal saya banyak berkorban untuk mereka. Jadi saudara kaum muslimin, inilah dia keadaan orang ketika sehat, ketika kaya. Teman-teman banyak yang mengelilingnya. Namun ketika dia sakit, atau apalagi ketika dia mati, maka tidak ada satupun temannya kecuali amal baiknya. Karena itu Nabi SAW pernah melewati kuburan dan bertanya, ini kubur siapa? Para sahabat mengatakan, oh ini kuburnya Fulan bin Fulan. Nabi SAW pun bersabda, dua rakaat sholat sunnah, 2 rakaat sholat lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada dunia kalian seluruhnya, kata Nabi kita SAW. Saudara kaum muslim, kita lanjut. Kemudian tak lama kemudian kami pun sampai di kuburan. Mereka menurunkan peti dan meletakkannya di atas tanah. Mereka mengangkat tutupnya dan mengulurkan tangan mereka ke tubuh saya yang sudah mati. Mereka mengangkatnya lalu mengeluarkannya dari dalam peti. Kemudian mereka pun menurunkannya ke dalam liang yang di dalamnya tergenang sedikit air. Dari tempat saya berdiam diri, maka saya berusaha melihat sekeliling saya. Ya Tuhan, bukankah ini kuburan? Mengapa sampai saat ini tidak pernah terlintas di benak saya bahwa saya akan masuk ke dalamnya? Mengapa saya tidak pernah berpikir tentang hal itu sebelumnya? Tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan saya. Ya, tidak ada seorang pun. Teman-teman saya menimbuni tubuh saya dengan tanah. Mereka seperti seolah-olah sedang berlomba-lomba melakukan hal itu. Sekali lagi saya berdiam seorang diri di dalam kegelapan yang mencekam. Dengan segenap kelemahan yang saya rasakan, serta dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya pun mulai memanjatkan doa dengan hangat. Ya Tuhan, ya Tuhan, tidak adakah kesempatan sekali lagi di depan saya? Berilah saya kesempatan yang terakhir. Saya akan melaksanakan seluruh perintah-Mu. Saya akan menjadi hamba-Mu seperti yang Kau inginkan, agar Engkau berkenan menjadikan kuburku sebagai salah satu taman dari taman-taman surga-Mu, ya Tuhan. Telinga saya kembali dipekakkan. Telinga saya kembali dipekakkan oleh suara itu dengan ketajaman yang jauh lebih besar. Itu semua sudah lewat. Itu sudah berlalu. Saat itu saya mendengar suara tanah yang jatuh menimpa papan-papan yang menutupi peti saya. Setiap kali tanah itu jatuh, suaranya bergema di telinga saya seperti gema suara petir. Seluruh tubuh saya gemetar. Saya panik dan ketakutan. Maka dalam upaya yang terakhir dan putus asa, saya menggeliat dari tempat saya dan membuka mata saya.
ternyata saya sudah berada di kasur saya yang empuk di dalam kamar saya. Ya Tuhan, saya telah bermimpi buruk yang menyeramkan. Hah? Oh, ini mimpi ya? Oh ya, ini mimpi. Teman saya dokter itu berusaha dari tadi membangunkan saya dari mimpi saya buruk itu dengan dia berteriak, itu sudah lewat dan berlalu. Lihatlah, kamu baik-baik saja. Itu adalah mimpi buruk, kata dokter itu. Itu adalah mimpi buruk yang sudah berakhir dan berlalu. Dan perlahan saya bergeser dari kasur saya. Ya, saat itu tubuh saya telah bersimbah peluh. Saya merasa seolah-olah kehilangan berat badan saya sekian kilogram secara tiba-tiba. Sementara hujan turun dengan lebatnya di luar sana. Rumah saya pun bergetar akibat suara petir. Di antara tatapan mata jelalatan ke arah orang-orang yang ada di sekitar saya yang dalam suasana terkejut dan penasaran, maka saya berusaha mengumpulkan kekuatan saya sambil berdesih lirih. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu. Sejumlah partikel yang ada di tubuh saya, Engkau telah memberi saya kesempatan yang lain supaya saya menjadi hambamu yang soleh. Segala puji bagimu dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Saudara kaum muslimin, ternyata ini adalah mimpi ya. Ternyata ini adalah mimpi dan diambil dari sebuah majalah yang berjudul Al-Mishkat ya. Dan Nabi kita SAW mengatakan itu bahwasanya mimpi itu, tidur itu adalah saudaranya mati ya. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah para penduduk surga tidur? Nabi menjawab, tidur itu adalah saudaranya mati dan para penduduk surga tidak akan tidur. Saudara kaum muslimin, karena Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya yaitu tidur adalah saudara mati, maka mari kita itu mengambil atau memetik pelajaran dari apa yang dialami oleh seorang ulama bernama Ahmad bin Miskin Al-Faqih Al-Baghdadi, itu pada tahun 219 Hijriah. Beliau berkata, aku jatuh miskin, hartaku habis dan keluargaku mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Kebutuhan, kesulitan dan kemiskinan menyatu pada diriku. Pada suatu hari cuaca sangat panas, seolah-olah matahari terbit dari sela-sela pasir, bukan di sela-sela awan. Matahari melalui rumahku seperti melewati daun kering yang menempel di batang pohon yang hijau. Kami tidak punya sesuatu yang bisa kami makan, karena di rumah itu hanya ada tanah, batu dan kayunya. Aku mempunyai seorang istri dan seorang anak darinya yang masih kecil. Malam itu kami lewati dengan perut lapar. Rasa lapar menggerogoti perut seperti tanah longsor. Ketika itu kami membayangkan seandainya kami menjadi tikus, sehingga kami bisa mengerat batang kayu. Dan rasa lapar si kecil pun menambah beban ibunya di samping menahan rasa lapar dirinya. Saat itu aku bersama mereka berdua seperti seorang yang lapar dengan 3 perut kosong. Aku sudah membulatkan niat untuk menjual rumah itu dan pindah dari sana. Jadi, saudara kaum muslimin, ini adalah salah satu gambaran kehidupan ulama kita ya, bahwasanya mereka itu mengalami kesulitan hidup ya, berbeda dengan kita. Mungkin kita sempat jualan, mungkin kita sempat berdagang, berbisnis, adapun mereka siang dan malam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu tidak sedikit para ulama yang mereka diberikan kehidupan yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah, yaitu mereka hidup dalam kebersahajaan demi untuk belajar mengajarkan agama Allah. Namun di antara kata ulama atau di dalam sebuah riwayat disebutkan pada hari kiamat nanti pena para ulama atau tinta para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata tinta para ulama jauh lebih berat. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, terutama saudaraku yang kaya, ini kesempatan bagi Anda untuk ikut dalam timbangan yang berat ini, yang beratnya lebih berat daripada darah para syuhada. Saudara kaum muslimin, kita lanjutkan. Kemudian beliau menjelaskan, kemudian aku pun keluar untuk menunaikan sholat subuh. Seusai sholat, semua orang memanjatkan doa kepada Allah SWT, dan lidahku pun mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dalam agamaku. Aku mohon kepadamu manfaat yang dapat memperbaiki keadaanku dan menjalankan ketaatan kepadamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu akan berkahnya kerelaan menerima keputusanmu, dan aku memohon kepadamu kekuatan untuk menjalankan ketaatan dan kerelaan, wahai Tuhanku yang maha penyayang.
Kemudian aku duduk sambil merenungi nasibku. Aku duduk cukup lama di dalam masjid. Aku merasa seolah-olah aku bukanlah bagian dari zaman itu, sehingga hukum-hukumnya tidak berlaku padaku. Setelah matahari naik ke atas dan berwarna putih, datanglah kehidupan yang sebenarnya. Aku keluar sambil mencari jalan untuk menjual rumahku. Tidak lama berjalan, aku bertemu dengan Abu Nasr As-Sayyad yang pernah aku kenal dulu. Aku bertanya, "Wahai Abu Nasr, aku harus menjual rumahku. Aku mengalami kesulitan ekonomi. Pinjamilah aku sesuatu agar bisa bertahan hidup hari ini, sampai aku berhasil menjual rumahku dan melunasi hutangku kepadamu." Dia menjawab, "Tuanku, bawalah sapu tangan ini ke keluargamu dan aku akan menyusul ke rumahmu." Lalu Abu Nasr menyerahkan sapu tangan yang berisi 2 keping biskuit yang di tengahnya terdapat selai. Ahmad bin Miskin pun berkata, "Aku ambil biskuit itu dan bergegas pulang ke rumah. Tetapi di tengah jalan aku bertemu dengan seorang wanita bersama seorang bocah kecil. Wanita itu melihat sapu tangan yang kubawa dan berkata, 'Wahai tuanku, ini adalah anak yatim yang sedang lapar dan dia tidak tahan menahan lapar. Jadi berilah dia sedikit makanan, wahai tuanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihimu.' Sementara si kecil memandangku dengan pandangan yang tidak bisa kulupakan. Di sana aku merasakan kekhusyuan 1000 orang yang rajin beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemewahan dunia. Bahkan menurutku, 1000 orang ahli ibadah belum tentu dapat melihat manusia dengan satu pandangan seperti yang ada di mata bocah yatim yang memohon balas kasihan itu." Kepedihan hati yang sangat dalam benar-benar membuat wajah anak-anak berubah seperti wajah orang-orang suci di mata para ayah dan ibu yang melihatnya. Karena anak-anak ini kecil, tidak berdaya menghadapi kejahatan manusia, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati nurani manusia, sehingga wajahnya nampak menjerit, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Seperti itulah bahasa wajahnya. Ahmad bin Miskin pun berkata, "Aku melihat seolah-olah surga itu turun ke bumi dan menawarkan dirinya kepada orang yang mau mengenyangkan anak kecil dan ibunya ini, sementara orang-orang tidak melihatnya. Mereka melewati surga itu seperti keledai melewati istana raja." Artinya apa? Keledai kalau dia melewati istana raja tidak tertarik. Keledai itu hanya tertarik dengan rumput yang lebih rendah daripada istana. Enggak paham mereka. Jadi inilah perumpamaannya. Saudaraku muslimin, kalau diminta aku pasti lebih memilih kandang yang ditempatinya daripada istana itu. Dan aku teringat istri dan anak-anakku yang menahan lapar sejak kemarin. Akan tetapi aku lebih mengutamakan anak yatim dan ibunya daripada istri dan anakku sendiri. Aku serahkan apa yang ada di tanganku kepada wanita itu dan berkata, "Ambillah makanan ini dan berikanlah pada anakmu. Demi Allah, aku tidak punya apa-apa lagi. Dan sesungguhnya di rumahku ada orang yang lebih membutuhkan makanan ini. Seandainya tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak bagiku, pasti aku akan melakukan sesuatu untuk membantumu." Wanita itu pun menitikkan air mata, sementara wajah si kecil tampak berbinar. Namun apa yang sedang kualami telah menghantam hatiku, sehingga air mata dan senyuman itu tidak ada artinya bagiku. Aku berjalan dengan hati yang hancur dan sedih. Ketika itu matahari telah membentang luas di langit, yakni waktu duha yang tertinggi. Aku menepi dan duduk bersandar di dinding sambil berpikir tentang penjualan rumah dan siapa yang akan membelinya. Tiba-tiba Abu Nasr As-Sayyad menghampiriku, seolah-olah dia terbang kegirangan dan berkata, "Hai Abu Muhammad, mengapa kamu duduk di sini, sedangkan di rumahmu itu ada kebaikan dan kekayaan?" "Subhanallah, apa yang terjadi?" kataku. Abu Nasr berkata, "Ketika di tengah jalan menuju rumahmu sambil membawa sedikit makanan untuk keluargamu dan sedikit uang untuk kupinjamkan kepadamu, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang ayahmu atau salah satu keluarganya sambil membawa barang-barang yang berat. Aku akan menunjukkanmu," katanya. Dan aku pun berjalan bersamanya sambil menanyakan kabarnya dan apa yang terjadi antara dia dan ayahmu. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang saudagar dari Basrah. Ayahmu menitipkan harta padanya sejak 30 tahun silam, lalu dia bangkrut dan hartanya pun ludes. Kemudian dia meninggalkan Basrah menuju Khurasan, lalu kehidupannya membaik berkat perdagangan di sana. Dia memperoleh harta yang melimpah setelah mengalami ujian yang berat.
Lalu pun dia kembali ke Basrah untuk melunasi hutangnya. Dia datang dengan membawa harta ayahmu itu bersama keuntungannya selama 30 tahun. Di samping itu, harta itu dia jaga. Di samping itu, harta itu juga dia membawa beragam cindera mata dan yang indah. Ahmad bin Miskin pun berkata, aku pulang ke rumahku dan menjumpai harta yang melimpah dan keadaan yang indah. Lalu aku berkata, subhanallah, seandainya orang itu tidak bertemu dengan Abu Nasr di jalan ini, di hari ini, di jam ini, tentu tidak akan sampai kepadaku. Karena selama hidupnya, ayahku tak banyak dikenal orang. Jadi, mana mungkin ada orang mengenalnya setelah dia meninggal 20 tahun lalu. Dan aku bersumpah bahwa aku benar-benar akan menunjukkan rasa syukurku kepada Allah atas nikmat ini. Maka aku pun tidak punya cita-cita selain mencari wanita dan anaknya yang membutuhkan bantuan itu. Kemudian aku akan mencukupi kebutuhan mereka dan memberi mereka rezeki secara rutin. Kemudian aku menggunakan harta itu sebagai modal dagang dan membelanjakannya dengan baik. Harta itu terus berkembang dan tidak pernah berkurang. Aku merasa seolah-olah aku telah bangga dengan diriku sendiri. Aku merasa senang bahwa aku telah memenuhi buku catatan amalku yang dibawa oleh malaikat dengan kebajikan-kebajikanku. Dan aku berharap bahwa namaku telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam daftar nama orang-orang soleh. Lalu pada suatu malam, jadi inilah dia, itu kita ambil pelajaran, itu bagaimana beliau bermimpi tentang hari kiamat. Yang tadinya kita bercerita tentang orang di dalam kubur. Lalu pada suatu malam aku tidur dan bermimpi melihat diriku pada hari kiamat. Pada waktu itu orang-orang berhamburan dan alam semesta mengalami huru-hara yang luar biasa terhadap manusia yang lemah. Dan aku mendengar suara orang yang berteriak, hewan-hewan ternak telah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukurnya kepadanya karena mereka tidak dijadikan sebagai anak Adam. Aku melihat manusia dengan tubuh yang mengembang sambil memikul dosa-dosanya yang diwujudkan dalam bentuk makhluk. Bahkan orang yang fasik terlihat memikul sebuah kota yang penuh dengan dosa-dosa yang menghinakan. Dan tiba-tiba ada yang mengatakan, timbangan telah dipasang. Lalu aku pun didatangkan untuk ditimbang amalku. Keburukanku diletakkan di satu piring dan kebajikanku diletakkan di piring yang lain. Ternyata catatan kebajikanku begitu ringan dan catatan keburukanku itu lebih berat. Mereka seperti menimbang gunung dengan batu yang besar, gunung batu yang besar yang berhadapan dengan segelintiran kapas. Kemudian mereka membuang kebajikan yang telah kuperbuat satu persatu. Ternyata di balik tiap-tiap kebajikan itu terselip kesenangan hawa nafsu yang tersembunyi seperti riya, pamer, membanggakan diri sendiri, nauzubillah min dzalik. Ingin dipuji oleh orang lain. Tidak ada satupun kebajikanku yang selamat dari hal itu. Aku kehilangan hujahku karena hujah yang berlaku ialah apa yang ditunjukkan oleh timbangan itu, dan timbangan itu menunjukkan bahwa aku ini kosong dari kebajikan. Lalu aku mendengar suara, tidak adakah kebajikannya yang lain yang tersisa? Ada yang menjawab, ada, tinggal ini. Aku melihat-lihat untuk mengetahui apa yang tersisa itu. Ternyata 2 keping biskuit yang kuberikan kepada wanita dan anaknya itu. Aku pun yakin bahwa aku pasti bakal celaka. Padahal aku pernah bersedekah 1000 dinar, 100 dinar. Itu 1 dinar 4,25 gram emas. Sehingga yaitu sekaligus aku pernah bersedekah, tetapi sedekah sebanyak itu tidak ada gunanya sama sekali. Lalu 2 keping biskuit itu pun diletakkan, dan aku mendengar seorang berkata, setengah dari pahala biskuit itu telah terbang ke timbangan Abu Nasr. Aku benar-benar lunglai. Bahkan aku merasa jika tubuhku dipotong menjadi 2, itu pasti lebih mudah dan lebih ringan bagiku. Sementara aku memandang timbangan, tiba-tiba aku melihat piring kebajikanku sedikit unggul, sedikit naik. Dan aku mendengar suara, tidak adakah kebajikan tersisa untuknya yang lain? Lalu ada yang menjawab, tinggal ini. Aku melihat apa yang tersisa. Ternyata laparnya istri dan anakku pada hari itu. Ternyata ia ditaruh di dalam timbangan, dan ternyata ia membuat piring kebajikanku turun, dan piring yang lain itu naik, hingga keduanya sama-sama rata. Timbangan itu tetap seperti itu. Aku pun berada di antara selamat dan celaka. Tiba-tiba aku mendengar suara, tidak adakah kebajikannya tersisa untuknya yang lain? Lalu ada yang menjawab, tinggal ini. Aku melihat apa yang tersisa. Ternyata itu adalah air mata wanita miskin
yang menangis setelah menerima biskuit itu. Ketika aku lebih mengutamakan dirinya dan anaknya dibandingkan keluargaku sendiri. Dan derayan air matanya itu pun ditaruh di dalam timbangan. Air mata itu tiba-tiba memancar seperti ombak lautan, lalu membesar dan terus membesar, sementara piring kebajikanku menjadi unggul dan terus unggul, hingga aku pun mendengar suara yang mengatakan dia telah selamat. Ini adalah ya saudara kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.